Jadi pas dapat risotto tadi, waduh, alhamdulillah banget. Ini ada 2 pohon di depan Bianco de Espana. Jadi daunnya itu rantingnya dibikin kotak begini nih. Oke, jadi selama sehari 2 malam di sini, gue dapet kesan yang baik banget dari masyarakat lokal. Itu terbukti dari tidak pernah ada yang keberatan pada saat gue minta aktif atau berinteraksi dalam vlog gue atau video gue. Misalnya yang semalam itu ada 3 orang gitu, 3 anak muda yang gue tanya bangunan ini apa gitu, terus dia jelasin dan mereka mau aja gitu. Kadang kita punya kendala dengan keterbatasan bahasa, itu tidak berarti kita tidak bisa berinteraksi dengan penduduk lokal. Ada banyak language form yang kita bisa lakuin untuk bisa komunikasi dengan orang. Dan jangan lupa kita banyak banget belajar dari setiap journey, setiap trip dan traveling. Justru salah satu prosesnya adalah berinteraksi dengan lokal. Justru itu yang ngasih kita banyak sekali ilmu dan pengalaman dan pelajaran yang nggak bakal diajarin di sekolah dan guru siapapun. Jadi journey ini yang bikin kita tuh rich, bukan secara material, tapi secara bagaimana perspektif kita terhadap banyak perbedaan. Ya, oke. Itu impressionnya tentang warga Spanyol. Sangat baik, very kind, kooperatif, nice. Ini kan hari keberapa gue ya di Spanyol. Total gue udah 5 hari di sini. Terus masih ada berapa hari lagi? Masih ada 6-7 harian lagi gue di Spanyol. Tapi yang gue alamin di hari kelima ini tuh gue udah mulai homesick gitu. Ada banyak beberapa hal yang sudah membuat gue pengen balik ke rumah. Tapi di sini masih 6 hari gitu. Tapi kalau di rumah pengen traveling. Kalau lagi traveling baru beberapa hari udah pengen balik. Masalahnya tuh kalau kita terbang jauh kan nggak mungkin kita terbang hari ini terus lusa aja udah pulang kan, karena bukan kayak kita terbang ke Bali gitu atau terbang ke kota lain di Indo. Terbangnya bisa sampai 14-19 jam. Jadi perasaannya udah mulai homesick. Ini gue lagi di groceries, terus gue liat Cheetos nih. Cheetosnya tuh beda gitu, dia bentuknya bulat, terus ada kayak sausnya gitu di dalam.
pelotazos tuh, lucu ya. Yang kalau ini tuh kayaknya isi keju, kalau ini isi, ini juga keju sih. Ini apa ya? Ya entahlah. Pokoknya inilah. Harganya €1.29. Buset, 20.000. Di Indo berapa ya? Gua sekarang lagi jalan balik ke hotel karena kamar kayaknya berantakan dan barang-barang tuh biasanya kalau habis gue pakai langsung gue lipet, gue rapihin, masukin koper. Jadi istilahnya gue cicil tiap hari tuh barangnya nggak rame gitu loh di luar dari koper. Nah karena kemarin sama tadi pagi tuh gue berantakin barang, dan barang-barang yang udah dipakai kayak baju, daleman, kaos kaki yang udah gue pakai itu nggak gue lipet lagi, masukin ke bag yang khusus buat baju kotor gitu. Jadi dari nanti kita nyampe hotel, kok ada bau pup sih. Jadi kita nyampe hotel mau rapi-rapi dulu, pastinya masukin barang yang harusnya di dalam koper, biar besok tuh udah tinggal mandi doang, beres-beres dikit sudah langsung berangkat. Berarti besok kita ninggalin hotel sekitar jam 7:30 in case perjalanannya 15 menit, jadi kita udah bisa sampai train station itu jam 8. Kayaknya boardingnya jam 9 sih harusnya. Nunggu 1 jam di train station aja. Sekalian juga bisa nyari breakfast. Selamat pagi, apa kabar? Gimana tidurnya, nyenyak? Gua semalam tidur jam 11.30 karena rapi-rapin barang dulu, misahin antara baju dan celana yang mau di laundry dengan masih bersih dan mau dipakai besok-besok. Habis itu gue bangunnya jam 6 lewat sedikit, agak telat, biasanya bangun lebih pagi. Dan pagi ini gue sudah mandi, gue udah pakaian rapi, tinggal pakai sepatu. Sekarang kita mau ke train station. Keretanya berangkat jam 8.30, 9.30, dan boardingnya berarti sekitar jam 8. Jam 9, sorry, 9.30 boarding, jam 9. Kita ke station itu jam 8. Jadi semoga lancar sampai sana setengah 9, kita tinggal check-in naik kereta. Perjalanan akan ditempuh dengan durasi sekitar 6 jam lebih. Memang ini adalah perjalanan terpanjang lewat darat via kereta dari trip kita atau journey kita di Spanyol. Kemarin itu durasinya cuma ada yang 30 menit, 40 menit, 1 jam setengah, 1 jam setengah. Kemudian yang ini terlama sih, 6 jam setengah lah. Oke, so kita bentar lagi pesen Uber, siap-siap ke sana. Sampai ketemu di stasiun kereta. Bye-bye. Outfit kita hari ini pakai polo shirt warna coklat, jeans, dan sepatu. Oke. Kita lagi nunggu di depan hotel. Jadi mobil Ubernya sudah menuju dan tidak lama lagi. Informasinya sekitar 2 menit tiba di lobi hotel. Sambil kita nunggu, ini suasana kota Seville. Pagi ini jam 8. Ada hiburan pagi-pagi nih sambil nunggu Uber. Terus gue lihat, biasanya kan kalau anjing udah biasa kan, jadi pet. Tapi kalau ini benar-benar
nggak mau sama sih, beda banget sih dia. Ini dia peliharanya babi dong. Nih, lihat nggak tuh? Tuh, tapi nggak kelihatan ya. Dia pelihara babi. Oke lah. Oke. Mobilnya udah sampai. Masukin barang dulu ke bagasi. Gue baru sampai di stasiun Santa di Seville untuk menuju Valencia. Berangkatnya jam 9.30 dan boardingnya jam 9 pagi. Kita nyari dan nyocokin schedule dulu. Kayaknya belum muncul di board karena sekarang juga masih jam 8.15. Kita baru sampai di stasiun Sevilla Santa Justa, tapi karena di board belum ada, jadi kita nunggu duduk sebentar di sini. Mungkin sekitar 15 menit lagi informasi keretanya muncul di board untuk ngasih tahu kita di platform berapa. Oh ya, dan ini penting informasinya buat traveler yang mau ke Eropa ataupun ke beberapa negara di luar benua Eropa. Salah satu alternatif transportasi yang gue rekomendasiin adalah Uber. Tapi perlu diingat kalau tidak semua negara, misalnya di benua Eropa itu melegalize yang namanya Uber. Gitu. Kemudian sama halnya juga di beberapa kota dalam satu negara masih ada yang belum mensahkan atau melegalkan penggunaan Uber gitu. Tapi tidak ada salahnya, Uber itu aplikasinya harus standby di handphone. Jadi anytime teman-teman bisa cek apakah kota atau negara yang dituju itu memiliki akses Uber atau tidak. Kalau gue memang aplikasi yang wajib ada adalah, jadi aplikasi yang wajib ada untuk traveler tuh yang pertama adalah Trainline. Pembelian dan cari informasi kereta yang ada di benua Eropa bisa diakses melalui aplikasi Trainline. Dan yang kedua adalah Uber. Jadi dua sarana transportasi ini yang penting banget. Jadi wajib aplikasinya ada di handphone. Meskipun Uber di Indonesia nggak kita pakai, tapi kalau yang punya kebiasaan traveling dan mau mudah, sebaiknya aplikasi ini standby terus di handphone, jangan dihapus ya. Rasanya tuh 2 malam di sini cepet banget ya, karena memang Seville ini kota dan destinasi yang menyenangkan bagi gua pribadi. Apalagi dengan keramah tamahan, kehangatan penduduknya itu sedikit berbeda cukup berbeda dengan kota Madrid. Kalau Madrid mungkin sebagai ibu kota, jadi layaknya orang-orang di perkotaan biasanya fokusnya itu tidak ke distract sama hal-hal yang berbau social life atau social interaction. Berbeda dengan, karena Seville ini kan meskipun termasuk salah satu kota besar di Spanyol atau kota 4 terbesar di Spanyol, ibu kota dari provinsi Andalusia Selatan, tapi dia tidak sebesar kota Madrid. Paham kan maksud gua? Jadi kayak mungkin di Jakarta tuh kayak kota terbesar keempat tuh mungkin kayak Surabaya atau Makassar gitu. Jadi memang interaksi orang tuh masih bukan hal yang sulit ditemukan gitu. Mungkin sama halnya dengan di Seville ini, walaupun juga termasuk kota 4 terbesar di Spanyol, tapi interaksinya masih cukup hangat gitu. Jadi memang sangat menyenangkan berada di kota Seville. Belum budayanya yang menyenangkan, kemudian di sini juga makan churros yang enak,
Terus kemarin juga nemu risotto yang enak. Terus tidak terasa berhari-hari di sini. Waktu duduk tadi gue teringat kan gue perjalanannya ini durasinya 6,5 jam. Artinya sekitar jam berapa tuh? Jam 9, sekitar jam 2an, jam 3 baru tiba di Valencia. Jadi harus beli makan dong ya, harus bawa makan buat bekal di kereta. Sekarang gua lagi nyari apa yang bisa di take away dengan cepat. Gue udah pesen take away dari McDonald's karena tadi pas di cafe sebelah itu ngantrinya panjang dan banyak banget orangnya. Jadi gue ambil aman, McDonald's lagi sepi dan mesinnya juga bikin waktu lebih efisien. Gue pesen beberapa item, gue pesen air putih, terus ada jus, ada nugget, dan satu deluxe cheeseburger. Harganya itu gue bayar 10 euro sekian sen. Totalnya tuh kalau dirupiahin sekitar 180 ribu lah. Sekarang kita lagi nunggu, habis itu kita balik ke tempat di mana papan informasinya nanti akan nampilin keberangkatannya akan di platform berapa. Oke. Makanannya udah beli, ini dia sebanyak-banyak ini nih. Satu bag itu biar aman, nggak kelaparan. Terus gue lagi berdiri di depan information boardnya. Gue lagi nyari nomor keretanya. Itu Intercity 695, lihat nggak sih? Nah, tapi kalau dari handphone gue itu 694, jadi beda gitu. Kalau lihat dari jamnya sih sama, dan lihat dari jenis trennya sih sama Intercity. Platformnya itu belum muncul di sebelah sana. Gue sebaiknya nanya information aja. Gue baru keluar dari information counter di belakang ini dan udah gue double check, ternyata 694 dan 695 adalah nomor kereta yang sama, tujuannya sama ke Valencia. Jadi tinggal kita nunggu information boardnya aja di sana. Memang belum kelihatan platform numbernya berapa, kita tunggu saja. Habis itu kita langsung masuk ya. See you. Akhirnya informasi platformnya sudah nongol di platform 7, tapi bukan 7 ya, 7 di sebelah ini. Nah ini agak last minute sih informasinya, karena berangkatnya 9.25. Ini udah jam 9:05. Biasanya setengah jam sebelum schedule-nya itu sudah naik kereta, tapi ini belum diinformasiin. Udah di platform kereta, tapi keretanya belum datang nih. Gimana? Jarang-jarang sih kayak begini. Jadi kita nunggu di sini di platform. Keretanya belum ada, kita cari kursi dulu. Sebenarnya sih perut udah mulai keroncongan sih, tapi nggak tahu ada aturan nggak boleh makan di platform kali di ruang tunggu kali. Karena belum ada tanda-tanda kedatangan keretanya. Dan awal udah mulai lapar, nak makan dulu ya. Kalau nunggu keretanya datang, belum pasti jamnya jam berapa. Syukurnya tadi gue udah beli makanan. Gue beli nugget sama burger. Nuggetnya mungkin bisa gue habisin pas sebelum jalan kereta. Nanti burgernya bisa gue makan agak siangin gitu.
Kalau teman-teman pindah kota atau pindah negara yang jaraknya itu bisa berjam-jam, misalnya dari sini ke Valencia butuh 6,5 jam. Tiket kereta ekonomi dan first class itu bedanya nggak banyak kok, cuman beda sekitar 10 US dollar. Jadi demi kenyamanan upgrade aja. Karena juga di keretanya bakal lama gitu loh. Ini orang-orang pada liatin mungkin pemandangan makan tuh bukan gambar sehari-hari yang mereka lihat di ruang tunggu kereta ya. Tapi gue mah kalau udah makanan udahlah terserah lah. Gak bisa banget yang namanya tahan lapar. Tiba-tiba body system gue itu sama my thinking system itu udah jadi kayak error gitu kalau lapar. Terus biasanya diikuti sama sakit kepala, migrain, malamnya baru kena gastritis gitu. Jadi aduh udah perih banget lambungnya. Jadi gue harus selalu prepare makan, nggak bisa telat makan. Apalagi kalau gue hobinya ngopi. Kalau nggak ngopi bisa ngantuk seharian, bisa nggak fokus, bisa nggak mikir. Jadi kalau orang ngopi itu memang harus makannya jamnya rapi sih, harus teratur. Definitely keretanya datangnya delay karena sekarang udah jam 9.20. Keretanya delay banget nih, nggak banget sih. Ini udah 9.20 dan belum ada tanda-tanda kehidupan dari kereta yang mau nganterin kita ke Valencia. Akhirnya keretanya datang juga. Ini kayaknya langsung berangkat pakai dulu deh. Jadi harus buru-buru naikin barang. Sekarang kita udah di atas kereta. Tapi kita nanti akan ganti kereta di Cordoba. Jadi kita balik lagi ke Cordoba, tempat kita transit semalam sebelumnya. Dan lucunya tuh gue juga heran kenapa. Jadi pas gue naik itu, terus orang bilang dalam bahasa Spanyol tuh ngomong apalah gitu. Terus gue nggak ngerti kan. Terus akhirnya ada yang bisa ngomong bahasa Inggris, di translate. Ternyata kita nggak ada nomor kursi dulu di sini sampai dengan Cordoba. Nanti pindah kereta baru kita dapat kursi yang kita order. Jadi gue kayak terus kami ini kayak mana gitu. Jadi sekarang kita on the way dan kita punya waktu 1,5 jam. Mungkin gue bakal ngedit video dan bla bla bla. That's all. Bye, see you. Kalau ingat sebelum kita berangkat dari Cordoba ke Zabile, itu gue terima email yang akhirnya bikin gue tuh berangkat lebih pagi, lebih cepat ke train station waktu itu, yang berhubungan sama insiden gitulah, insiden kereta gitu. Ternyata ini berefek pada jalur keberangkatan gue dari Zabile ke Valencia. Akhirnya kita harus ganti kereta di Cordoba dan naik kereta yang lain. Agak riweh sih, tapi ya memang harus dijalani daripada semua schedule-nya harus berubah. Karena si Renfe ini ngasih optional kalau mau cancel boleh, mau